Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhib bin nisyan li nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraib, para alim ulama, guru-guru agama, tatuha masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita sama-sama memperingati nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan. Menurut riwayat masyhurnya, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 Ramadan, tepat pada malam hari ini, dan kita memperingatinya. Jadi malam 17 Ramadan, yaitu turun kepada Rasulullah dalam surah Al-Alaq sebanyak 5 ayat, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu menurut masyhurnya bahwa pada tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi jangan bingung dan jangan heran dan jangan taparangguh. Kenapa nuzulul Quran itu diperingati malam 17? Padahal di dalam Al-Quran dinyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Nah, maka Lailatul Qadar itu biasanya 20 ke atas. Ya kan? Lailatul Qadar itu biasanya 20 ke atas. Ini diperingati malam 17. Nah, kada sampai aku. Bingung aku. Nah, saurang kada tahu. Jadi Al-Qur'an ini turun sebanyak 2 kali. Turun sebanyak 2 kali. Dan tepat juga pada bulan Ramadan. Turun pertama kali itu jumlatan wahidatan ila sama'il dunya ila baitil izzah awis sama'id dunya. Jadi Quran itu turun sekaligus dari Allah ke Baitul Izzah, yaitu langit yang pertama. Jadi langit pertama itu dinamakan Baitul Izzah. Diturunkan oleh Allah ke langit pertama itu jumlatan wahidatan, sekaligus semuanya Al-Quran itu turun
pada bulan Ramadan, yaitu pada Lailatul Qadar, tapi di langit nang pertama. Dari langit pertama turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Baitul Izzah, dari langit yang pertama turun sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga turun Al-Quran ini ada di Mekah, ada di Madinah, ada di waktu perjalanan, ada dalam keadaan tidak bepergian, dan lain sebagainya. Sehingga dalam usul tafsir itu disebutkan ada ayatnya itu Makkiyah, ada ayatnya itu Madaniyah, ada ayatnya itu Safari, ada ayatnya itu Hadari, ya, ada Makki, ada Madani. Nah, jadi itu adalah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan yang pertama kali turun, nah ini yang 5 ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu turun tepat pada malam 17 Ramadan. Nah, kalau bingung sudah nih, jangan tak parangguh lagi tah, ya kah? Atau membahas tuh kayaknya apa aja memperingati nuzulul Quran malam 17 nih tuh. Orang aja malam Lailatul Qadar, ya nyata sudah ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ya udah. Nah, jadi itu pertama kali turun ke langit dunia memang pada malam Lailatul Qadar secara utuh, secara keseluruhan. Lalu turun secara berangsur-angsur sesuai situasi dan kondisinya, yaitu pada malam 17 Ramadan. Turun tepat di Gua Hira. Nah, Gua Hira ini ada di Jabal Nur, Mekah, kurang lebih 7 kilo dari kota Mekah. Nah, ada Gua Hira, ada Gua Sur. Ya pulang tak? Jangan tak parangguh pulang nenek, ya kan? Ada Gua Hira, ada Gua Sur. Nah, Gua Hira ini adalah di mana Rasulullah diturunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan gua ini ada pada Jabal Nur narannya. Jadi narannya Jabal Nur, Gunung Nur ujar kita. Sedangkan Gua Sur, nah itu juga ada di Gunung Sur, Jabal Sur narannya. Lalu guanya dinamakan dengan Gua Sur. Gua Sur ini adalah tempat Rasulullah bersembunyi sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, di mana malam itu beliau dikepung oleh orang-orang Quraisy hendak membunuh Rasulullah dan menjaga di rumahnya Rasulullah berkeliling. Nah, lalu Rasulullah keluar dari rumah tersebut dan berhijrah dengan Sayyiduna Abu Bakar. Kalau langsung tulak bahijrah, maka kaina kulupina ditunti ibuhannya. Lalu Rasulullah basimpan dahulu, batanang dahulu, ya kah? Ujar kita wayah ini, jar kakanakan wayah ini bawa batanang, musuh harat lagi. Nah, jadi kayak itu juga Rasulullah pas haratan panas-panasannya tuh kada langsung berhijrah, tapi bersembunyi dahulu di Gua Sur. Nah, jadi ingat, guanya ada Gua Hira, ada Gua Sur. Kalau Gua Hira ada di Jabal Nur, adapun Gua Sur itu juga ada di Jabal Sur. Jabal Nur itu tadi perjalanan kurang lebih 7 kilo dari kota Mekah. Gunungnya ini curam, ujar kita tuh. Guanya itu berada
di lereng daripada gunung, bukan di atas gunungnya. Setelah naik ke atas puncak, turun sedikit ke bawah, pulang dah. Nah, di situ ada gua. Guanya itu masuknya itu aja besusup masuknya. Jadi kada muat mun bertiga berempat langsung di bergantian. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhalwat. Jadi umur 40 tahun, melihat situasi dan kondisi masyarakat Makkah sudah kada kawa napa naranya tuh jadi kita kada kawa diliatakan lagi, kada nyaman hati itu melihat pergaulan dan situasi kondisi kota Makkah tersebut, sehingga beliau menyendiri beribadah di Gua Hira tersebut. Maka jauh perjalanan dah. Kalau dari lerengnya itu aja tuh naik ke atasnya tuh sekitar 1 jam perjalanan. Tuh dari lerengnya, dari bawahnya. Jadi dari lereng tuh ada situ wayah ini diadakan apa naranya tuh diulahnya museum. Nah, naranya Ma'radul Wahyi, yaitu museum wahyu. Lain wahyu khairul wahyu lain lah. Museum wahyu narannya. Nah, di situ apa narannya tuh ada di dalam tuh ada layar ganal nang kada kuat naik ke atas jabal tadi, kawa melihat situasi dan kondisi atau tayangan daripada perjalanan naik ke atas gunung tersebut dan masuk ke dalam Gua Hira tadi. Jadi nang kada kuat berjalan dah. Amun nang kuat berjalan sejam perjalanan. Jadi mun kuat nang berjalan dah, nang kuat berjalan kawa aja naik ke atas. Tapi itu kan hunggal-hunggal juga, ya kan? Dan alhamdulillahnya apa tuh ada tangga-tangganya. Nah, jadi tangga-tangganya itu berkilok-kilok, kadang belurus tangga itu kada. Nah, kayak ular nanti tangganya. Dan di puncak itu pulang tuh orangnya tangganya halus saja, kada bilang kada muat berapa lagi tak. Jadi di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri. Nah, kada kuat tadi tuh masuk di mana tadi di museum wahyu itu. Nah, tuh kawan melihat tayangan layar lebarnya tuh. Nah, perjalanan naik ke atas sampai ke dalam guanya itu. Walaupun kada naik tuh, tapi tahu aja kisahnya. Kayak itu anunya perjalanannya tuh. Saya kira kada malapahi naik ke atasnya ini. Diturunkan oleh Allah wahyu di tengah malam, di waktu malam. Maka pulang waktu sunyi, surangan dalam gua. Turun malaikat Jibril dengan bentuk seaslinya. Lalu mengatakan, Iqra ya Muhammad. Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari'in. Ujar Rasulullah, aku kada bisa baca nang apa. Dipeluk oleh malaikat Jibril dengan sekeras-kerasnya sampai Rasulullah tuh sesak napas. Dipeluk oleh Jibril, dilepas oleh Jibril kembali, lalu dikatakan Iqra ya Muhammad. Lalu Rasul mengatakan ma ana biqari'in. Aku ujar Rasulullah kada bisa baca nang apa nang dibaca. Sampai 3 kali berulang, lalu Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Apalagi? Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah. Apalagi? Allamal insana ma lam ya'lam, terakhirnya itulah. Apa yang apa tuh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan perantara pena, dengan qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dari apa yang dia tidak mengetahui. Nah, yang kita ambil di sini ya kah? Rasulullah tuh secara jujur mengatakan kada bisa membaca. Namun berdasar bujur kada bisa tah. Jangan sampai kita kada bisa lalu beparagah bisa. Nah, ini yang salah nih. Kada tahu beparagah tahu. Nah, ini ngaleh nih. Ya kan? Beparagah tahu padahal kada tahu. Ya tuh kisah naik haji tah. Ya kan? Kisah naik haji. Takut diurangai. Jurang kayak apa di sumur Zam-Zam tuh masih ada letak tandingnya. Oh, di situ masih ada. Nampak pada kalau piragah tahu tuh. Padahal mana ada sumur Zam-Zam bata tanding. Oh, tahu kata tanding. Oh, tatanding tahu kah? Nurang hulu sungai diulah sayur tatanding nih pian. Itu piragah tahu padahal kada tahu orangnya. Jadi jangan sampai bapiragah tahu mundasar kada tahu bapadah bujur-bujur kada tahu ma'alam ya Rasulullah ma'aqra napa nangku baca aku kada bisa baca. Jadi mundasar kada tahu jangan bapadah tahu, mundasar bungo jangan bapadah pintar. Ini nangaleh nih ya lah. Kisah bungo lawan tambuk sama berdua nih. Ujar si bungul mana kuni tambuk bok 1 tambah 1 berapa bok ya lah 1 tambah 1 berapa bok. Nah tambuk lawas ujar tambuk kada langsung dijawab oleh tambuk. 1 tambah 1 ujar tambuk 5 ya lah. Tambuk juga ujar bungul pula nyata ay dapat nyaman bang. Oh, ini peperaga sama, padahal pada bunga pada tambuk berdua tuh, ya kan? Tapi peperaga pintar. Ujar tambuk pulang sini aku nak ikan. 5 tambah 5 berapa bungol? Nah bungol kada bisa menjawab kada kawa. Nah hitung kada tahu. Ay lakasi ujar tambuk berapa ngol? Lawas tambuk hanya menjawab ujar tambuk 25. Ujar si bungolnya, ujar siapa? Ujar bungol 25. Ujar tambuknya tai dapat lawas pang berpikir. Nah ini sama tambuk sama bungol tuh bapadah bisa tadi tuh. Ya kan? Nah jadi yang kita ambil di sini Rasulullah sendiri pun secara jujur mengatakan bahwa apabila beliau tidak mengetahui maka beliau pun mengatakan kada tahu. Nah itu yang lebih selamat tuh. Apalagi kalau ditakuni orang masalah agama kita kada tahu, nah jangan bapiragah tahu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di gua Hira tersebut. Nah kadang kala seminggu, kadang kala setengah bulan, kadang kala lebih daripada itu sesuai bakal nang dibawa oleh beliau. Bila habis bakal kena bulik ke rumah dahulu mengambil. Lalu beribadah pulang di situ. Nang menyediakan bakal adalah Siti Khadijah dan beliau redha kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau itu sudah mengetahui dari asal muasal bahwa Rasulullah ini pacang menjadi seorang Rasul. Ketika beliau beribadah berkhalwat seperti itu, Sayyidah Khadijah pun ridha dan bahkan beliau yang menyiapkan bekal untuk beribadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah turun wahyu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bulik dengan rasa takutan yang luar biasa. Karena di dalam gua tadi tuh susurangan tengah di waktu malam pulang tuh orang sunyi kadadaan turun malaikat Jibril. Nah pada Rasulullah takutan luar biasa, menggatar bulik ke rumah lalu minta selimuti kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Diselimuti oleh Khadijah, dikatakan dan dihibur oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bahwa engkau ini
adalah orang yang selalu memuliakan tamu, engkau adalah selalu berbuat baik, engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi dan lain sebagainya. Aku yakin yang datang kepadamu itu tidaklah mencelakakanmu, melainkan akan mengangkatkan derajatmu. Itu ujar Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini bini nang bujur-bujur teh. Nah, panaranya pengertian lawan laki. Ya. Laki dalam keadaan sedih, laki dalam keadaan takutan, khawatir. Nah, lalu bini ini nang menenangkan. Jangan bini nang mahahabui teh. Han lagi menyurangan di situ. Ya kah? Amun bini nang lain dah. Lagi menyurangan di situ. Bapak beribadah belawas-lawas di situ. Nah, itu kalau bina nang datang itu mencelakai banaham itu mun bini nang lain. Tapi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika turun ayat yang menyatakan beliau jadi nabi dan jadi rasul, beliaulah orang yang pertama kali menerima ajaran Islam tersebut. Ini dia ini bini nang percaya 100% lawan laki. Oh, bini nang percaya 100% lawan laki. Kada minta napa naranya tuh, kada minta tanda bukti dahulu tuh, apa mukjizatnya, apa kelebihannya ikam jadi nabi jadi rasul, kada. Dibawakan ayat oleh Rasulullah bahwa diangkat jadi nabi dan jadi rasul, beliau langsung menerima 100%. Nah, jadi ini keutamaan bibinian. Orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah dari golongan bibinian. Kalah kita lelakian, ya. Jadi orang pertama kali menerima Islam itu adalah bibinian. Nang pertama kali orang tinggal di kota Mekah itu juga adalah bibinian. Siapa? Yaitu Siti Hajar. Nah, jadi banyak kemuliaan bibinian. Jadi Sayyidah Khadijah nang menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Sayyidah Khadijah ini adalah wanita yang kaya, tapi hartanya diserahkan kepada Rasulullah demi kelangsungan dakwah Islam, dakwah Islamiyah. Diserahkan duit itu lawan laki. Itu ujar ulun Khadijah Bahari, ya lah, duit saurang dijulung ka laki. Mun Khadijah wayah ini lain, duit laki duit saurang, duit saurang duit saurang. Itu kan. Oh, amun duit laki duit saurang. Tapi bila duit seorang, nah kada bahuk lawan laki itu duit seorang dua, kada boleh diambil. Ini duitku abahnya, kada mau berbagi sih den. Ya kan? Kalau Siti Khadijah dahulu harta itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun hendak mencari bini itu jangan mencari bini yang bisa becari duit. Oh. Ini kanak-kanak yang belum kawin nih. Bila hendak mencari bini, jangan mencari bini itu yang bisa becari duit. Ya kan? Mun becari duit kena habisan, digulagainya terus. Dikira apa bisa mencari duit tadi tuh? Jadi Siti Khadijah ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam, percaya 100% dengan laki. Hendaknya buai lawan laki itu percaya 100% buai. Jangan ada curiga. Ini apa? Laki itu sudah lapah-lapah bagawi. Ya kata, bulik terlambat sedikit saja tuh dicurigai. Apa abahnya? Terlambat buliknya nek. Singgah di warung jablay sako. Ya kata, kada percaya lawan laki. Laki sudah tuhuk begawi tuhuk mencari duit, harau dicurigai juga masih. Nah, jadi itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha nang menghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu oleh Khadijah dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
kepada Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal ini? Adalah sepupu daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang ahli dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, jadi beliau ini adalah yang ahli dengan kitab-kitab terdahulu. Bahwa suaminya Rasulullah ini, Muhammad ini, baru datang dari perkhalwatan dan didatangi seseorang yang luar biasa, yang punya sayap, yang mana sayapnya itu dari maghrib ke masyrik, yaitu panjangnya dari maghrib ke masyrik, timur ke barat, saking panjangnya, dengan bentuk yang aslinya Jibril. Nah, lalu ujar Waraqah bin Naufal tersebut, itu adalah namus yang turun kepada Musa. Namus di situ adalah Jibril alaihi salam. Jadi ujar Waraqah bin Naufal, itu adalah Jibril yang datang, yang dulu juga datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Di Waraqah bin Naufal. Ini hati-hati juga pulang nih. Kalau pina taparanggung juga pulang tuh. Ini ada narannya Waraqah bin Naufal, ada Suraqah bin Malik. Nah, jadi Suraqah dan Waraqah. Bedanya apa nih? Nah, kalau Waraqah tadi ini adalah sepupu Sayyidah Khadijah, ya kan? Sepupu Sayyidah Khadijah yang ahli dalam kitab-kitab terdahulu. Kalau ini Suraqah bin Malik ini nang mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu hijrah, yang kudanya tabarusuk ke bawah tanah. Itu narannya Waraqah bin narannya Suraqah bin Malik. Nah, itu Suraqah bin Malik. Kalau yang sepupu Sayyidah Khadijah narannya Waraqah bin Naufal. Nah, jadi ada Waraqah, ada Suraqah. Hati-hati juga paranggung pulang dah. Nah, jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha membawa agar menenangkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu ujar siapa? Waraqah bin Naufal tadi adalah malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat Jibril ini turun kepada Rasulullah dengan bentuk yang seaslinya, sehingga itu yang membuat Rasulullah takut dan gemetar, karena kadasuah melihat bentuk Jibril. Adapun ketika Jibril datang membawa wahyu kepada Rasulullah, itu seringnya datang dengan berbentuk manusia, menyerupai manusia. Jadi waktu turun pertama kali itu aja, beliau Jibril ini datang dengan bentuk seaslinya. Tapi setelah itu beliau datang membawakan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling rancak dengan berbentuk manusia biasa. Ya, nang kayak dalam hadis Arba'in Nawawi itu, ya kan? Ujar Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, datang seorang laki-laki yang berbaju putih luar biasa, yang berambut hitam luar biasa, datang duduk di samping Rasulullah, lalu menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan dan lain sebagainya. Nah, siapa yang datang itu? Itulah malaikat Jibril yang berbentuk manusia. Jadi selama wahyu itu turun, hanya satu kali itu Jibril menampakkan bentuk aslinya. Sedangkan beberapa turun wahyu kembali itu bukan dengan bentuk aslinya, tapi yang paling banyak dengan bentuk manusia. Dalam riwayat, yang paling sering malaikat Jibril ini turun dengan bentuk manusia, itu adalah menyerupai seorang sahabat yang bernama Dihyah. Yang bernama Dihyah Al-Kalabi. Nah, kalau Dihyah Abdi itu, kalau ini Al-Kalabi. Ya. Nah, jadi itu malaikat
besarupa dengan rupa Dihyah ini. Kenapa? Karena Dihyah ini adalah seorang laki-laki yang paling tampan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lelaki yang paling bungas. Ya kan? Jadi Dihyah Al-Kalabi. Yun bahari teh betakun apa jalun tuh betakun-takun di dalam hati, kenapa dinarani jadi Dihyah nenek nah kayak mahirip bibinian teh, ya kan? Nah kayak mahirip bian, kadang orang tuh kadang mengiau tuh ngalih kalau Dihyah lalu menyambat dia aja gitu kan kayak bibinian aja gitu. Lalu lo tak bingung juga kenapa jadi dinarani Dihyah nih, sekali membaca tarikhnya atau sirahnya, oh ternyata Dihyah ini laki-laki nang bungas, ya kan? Laki-laki nang bungas sekalinya, oh pada himung lagi, lihat cara pada dasar bungas gua, ya kan? Kucing aja naksir, mbak kenapa lihat muhan kayak iwak karing, katanya nang bungas nang apa ini kayak iwak karing ya lalu ditaksir oleh kucing, begayaan kita lah. Nah jadi malaikat Jibril turun membawakan wahyu, tapi kebanyakan wahyu itu turun dengan berbentuk manusia, tidak berbentuk secara aslinya. Hanya waktu pertama kali turun di saat beliau Rasulullah di waktu gua Hira tersebut. Nah itu malaikat nang aslinya turun berbentuk malaikat Jibril nang asli. Jadi mudah-mudahan nah itu kita ada langkahnya tuh kawa berziarah ke Makkah, kawa berziarah ke gua Hira tersebut. Paling kadanya tuh apa namanya ziarah ke mana tuh, ke museumnya barang tah, ya kan, kata kawa ke atasnya tuh ke museumnya barang. Mudahan ada langkahnya tuh, ya kan. Nah insyaallah ulun nih membawai pian mun hendak umpat ba umroh kaina tang apa tuh kira-kira bulan Maulid. Nah jadi bulan Maulid insyaallah berangkat umrah tanggal apa tuh sekitar 9 hari. Nah jadi mun hendak umpat bisa lawan ulun kaina bulan Maulid. Nah jadi umroh di bulan Maulid sekalian menziarahi tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di kota Makkah, di rumah mana Rasulullah lahir. Nah di situ kaina pacang diilangi sesuai dengan apa tuh bulan Maulid. Nah jadi hendak melihat di mana tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tuh ulun ada bawa brosurnya tuh, mungkin hendak kan membagiakan ada di mobil tuh kan. Ulun tinggal dengan brosurnya. Jadi mun hendak umpat umrah 9 hari. Biayanya sekitar 27.900 ya 28 lah. Nah, jadi 9 hari aja, 4 hari di Makkah, 3 hari di Madinah, 2 hari perjalanan. Nah ringkas saja tuh. Dan ini harga promo ya kan, kada belarang-larang tuh. Jadi 4 hari di Makkah, 3 hari di Madinah. Insya Allah selajur karena juga apa tuh ziarah kota Taif. Nah jadi kota Taif adalah kota walaupun di gurun pasir tapi udaranya sangat sejuk. Nah jadi yang paling subur di sana tanahnya, sayur-sayuran biasanya datang dari kota Taif itu. Kalau dari Mekah sekitar perjalanan 1 jam atau 2 jam perjalanan ke kota Taif. Di situ ada makam sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas yang disebut dengan Ibnu Abbas. Dan di dalam itu juga, di makam itu juga ada Muhammad Al-Hanafiyah. Nah, jadi Muhammad Al-Hanafiyah ini adalah anak daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang lain daripada istri beliau bernama Siti Fatimah. Jadi Sayyidina Ali itu punya istri selain daripada Sayyidah Fatimah. Setelah Sayyidah Fatimah wafat, nah beliau Sayyidina Ali ini kawin lagi dengan seorang perempuan, lalu melahirkan dengan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi Al-Hanafiyah bukan Muhammad bin Ali, karena digelar agar kada rancu lawan anak Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Nah jadi makam beliau juga itu ada di mana, di Taif tersebut. Nah jadi berdampingan dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas atau yang dikenal dengan Abdullah bin Abbas, seorang
sahabat yang faqih luar biasa, karena didoakan oleh Rasulullah dengan doa Allahumma faqihhu fiddin. Nah, itu doa Rasulullah yang mendoakan Abdullah bin Abbas tersebut. Kenapa Abdullah bin Abbas ini didoakan oleh Rasulullah? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak baudu, Abdullah bin Abbas ini sudah siap menyediakan banyu untuk Rasulullah baudu tersebut. Kada salang diminta, kada salang dicari, itu sudah disiapkan oleh Abdullah bin Abbas. Nah, sehingga Rasul mengatakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama, pahamkan dalam agama, dan alimkan dia dalam takwil. Sehingga beliau ahli tafsir yang sangat luar biasa. Itu Abdullah bin Abbas. Nah, makamnya itu ada di kota Taif tadi, berdampingan tadi dengan Muhammad Al-Hanafiyah, anak daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lain daripada istri beliau yang bernama Sayyidah Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali tidak menduakan. Nah, waktu masih hidup, nah beneran itu Sayyidina Ali kada kawin dengan perempuan lain. Setelah meninggal baru Sayyidina Ali kawin dengan yang lain. Nah, jadi itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah berisi bini yang lain dan berisi anak yang lain daripada Sayyidah Fatimah dan Hasan Husain. Ya kah, Majisidin, hanya sekali aku mendengar nih, hanya sekali juga baca tuh seorang. Ya kah? Aku yang tahunya Hasan Husain itu aja anak Sidin, dan bini Sidin tuh Sayyidah Fatimah aja. Ya begitulah riwayatnya. Nah, tapi yang jelas bahwa Sayyidina Ali ini kada kawin selama Sayyidah Fatimah masih hidup. Sama halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada kawin dengan perempuan lain selama Sayyidah Khadijah masih hidup. Nah, hendaknya buai kayak itu juga seorang lawan laki, ya kan? Laki ini kada purun menduaakan, apalagi manigaakan. Ini napa? Belum lagi seorang meninggal, laki singking sudah mabini. Seorang belum meninggal lagi laki sudah singking karena babini. Napa nang di rumah nih bilang mamai aja, ya kan? Lalu laki ini apa dia berdoa tuh mudah laks mati aja sekali, mana aku bini pulang kan ya Allah. Iya kisah ma ilangi bini kawan meninggal dunia tatangis sih. Ujar nang kawan, kenapa ikan menangis? Maka aku nang bini nang mati. Aku aja nang mailangi nih, aku keingatan biniku kabila juga kah meninggal juga. Ya kan? Nang mailangi nang menangis. Kawan nang mati ini kada menangis ya. Ya waktu kada menangis, malah nang mailangi ini menangis lalu bertakun naik, kenapa jadi menangis? Maka aku nang maman, aku nang ditinggalkan oleh bini, kenapa ikan jadi menangis? Ujar nang mailang ini, iya nih aku indah akan juga kabila juga kah bini ku meninggal nang kayak ini, nyaman aku bini pulang basah. Ya kan? Nah, jadi tuh pelajaran tuh buai, bahwa Sayyidah Fatimah lawan laki itu kayak apa, bahwa Sayyidah Khadijah lawan laki itu kayak apa, sehingga sewaktu masih hidup keduanya Rasulullah dan Sayyidina Ali tidak pernah menduakan Sayyidah Fatimah dan tidak menduakan Sayyidah Khadijah. Rasulullah tidak menduakan Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Ali tidak menduakan Sayyidah Fatimah, kecuali sudah wafatnya. Nah, baru Sayyidina Ali kawin lagi dengan seorang perempuan, lalu beranak laki-laki yang bernama Muhammad Al-Hanafiyah tersebut. Nah, jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau dikatakan Iqra, bacalah, maka di situ kita bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an, tapi juga hendaknya kita membaca daripada alam semesta ini. Karena alam semesta ini adalah juga isyarat bagi adanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini agar kita baca. Langit nang tinggi, nah dibaca. Siapa nang mengangkat langit to betihang kada apa kada, maka kada sing guguran nih. Allah menjadikan gunung, Allah menjadikan lautan,
Makanya Allah menghitab, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Nah, jadi itu kita disuruh berpikir, disuruh membaca seluruh alam ini. Bukan hanya Al-Qur'annya yang kita baca, tapi alam yang ada yang Allah ciptakan ini kita pikirkan. Sekira kita tuh jangan terhijab, sekira kita tuh jangan tadinding. Ya kan? Ini yang ada semuanya yang kita lihat itu menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Masa kita kada ingat lawan Allah Ta'ala? Nah, berarti pun kita kada ingat lawan Allah Ta'ala, iya kita ni dinding tahijab, lalu seakan-akan kita ni jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi dipikirkan, tuh direnungakan, tuh ditapakurakan tuh. Hidup kita nang kayak ini, tapakuri pulang apa, tujuanku hidup di dunia ini. Bagaimana kayaknya keadaanku nanti di negeri akhirat kelak, selamatkah kadakah? Nah, tuh perlu dibaca juga tuh. Jangan hanya membaca di dunia ini aja, baca juga nasib kita kayaknya di negeri akhirat, kayaknya tuh kayak apa, selamatkah kadakah? Kayak apa keadaan kita di dalam kubur, kayaknya kayak apa di negeri akhirat, kayaknya tuh selamatkah kadakah? Coba pulang pikirkan buhan wali-wali itu, mana banyak beramal, mana dikirimi orang pulang kayak kita nih berkumpul nah, ya kan? Untuk nabata mengenang 4 tahun wafatnya Abah Haji atau Guru Zuhdi teh. Mana sudah orang banyak beramal, mana dikirimi orang pulang. Nah, lalu duduk umut aku nih pangkaya apa? Mun aku dalam kubur kena ada juga kan mengirimi. Rasa kadada pang mengirimi. Mun rasa kadada baik seorang nambah amal pada hulu. Mahadang kiriman orang kada hulu pina kada dikirim orang. Oh, sakit hati jadinya mengharap THR, ya kan? Tapi pas orang kada menjulungi, ayo kamana berharap? Baik seorang bagawi dahulu tuh, kada usah ungkang-ungkang duduk nyaman bersantai, kain agen banyak kain memberi THR lah ngapa terus begawi kan? Nah tuh orang kada berakal nadanya. Kayak itu juga kita hidup di dunia ini nah. Ya kan, hidup di dunia ini kita pikirkan dulu untuk kita tuh kayak apa kayaknya di negeri akhirat. Jangan mahadang orang ba'amal lalu mengirim makan lawan kita, jangan, itu bonus sih janin tuh. Ya THR tadi tuh ada kadada. Yang penting seorang banyak ba'amal dulu tuh selamat di negeri akhirat. Nah hendaknya kayak itu. Ya kan, mun bubuhan para wali mana sudah banyak beramal, mana dikirimi orang pulang tuh, mana ilmunya bermanfaat pulang. Ayo, kada nyaman lah di alam kubur nih tuh, kada suka lah di alam kubur nih tuh, kada bahagia lah di alam kubur nih tuh. Nah kita pikirkan, mun kita meninggal dunia, mana amal nang pacang aku bangga akan nang bisa menyelamat aku di alam kubur dan di negeri akhirat. Ayo mana pikirkan dah. Sembahyang 5 waktu, sembahyangnya pina balang kambingan, balang sapian, ya kan? Membalang kambing halus sedikit ujar arwah guru tuh, mun balang sapian taganal sedikit tuh balangnya, ya kan? Sedekah mana ada nang disedekahkan, puasa bilang tak paksa aja puasa, nah mana amal nang pacang kita di alam kubur itu. Nah lalu berpikir, baca. Nah kita nih membaca apa? Membaca sejarah hidup seorang wali gitu kalau tuh manakib tuh ya membaca apa? Membaca sejarah hidup orang tuh makan nasi, minum banyu, guring dan lain sebagainya. Kita kayak itu juga makan nasi, minum, guring dan lain sebagainya. Tapi orang kawa beribadah kita kada. Nah di situ ruginya kita tah. Di situ Allahnya kita tah. Nah sehingga kita baca kehidupan para aulia-aulia, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka menanamkan kebaikan-kebaikan hidup di dunia ini, sehingga mereka di alam kuburnya mendapatkan rahmah, ampunan, kebahagiaan dan segala macam kenikmatannya. Nah itu aja kan kita.
pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para aulianya. Amin ya rabbal alamin. Kalau minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.